setahun yang lalu. Orang tua, kau baik-baik saja. Kediaman keluarga Bai menyimpan harta karun cukup kaya untuk menyaingi sebuah negara. Harta karun. Aku menghabiskan 1 tahun mendekati putri sulung keluarga Bai, Bai Weiwei, dan menjadi tunangannya. Aku akhirnya masuk ke kediaman keluarga Bai. Harta karun itu di mana disembunyikan? The film was translated and narrated by M Media. Meeting ibu tiri Bai Weiwei. Weiwei sudah kembali. Ini pasti milik Weiwei, pacar. Halo. Saya adalah ibunya. Weiwei. Siapa yang mengakui kamu sebagai ibuku? Dasar wanita tak tahu malu. Ali, ayo pergi. Rubah betina itu, memangsa pria. Weiwei, ibumu. Mengapa dia terlihat sangat muda? Dia terlihat seperti dia hanya beberapa tahun lebih tua darimu. Dia bukan ibuku. Ibuku yang sebenarnya meninggal karena sakit. Ayahku menemukan wanita itu di suatu tempat. Jadi dia ibu tirimu. Ayahku sudah meninggal, dan aku menolak untuk mengakui dia sebagai ibu tiriku. Karena ayahmu sudah meninggal, mengapa dia masih tinggal di sini dan belum pergi? Bukankah manor ini milikmu? Ini semua salah ayahku. Dia bingung sebelum meninggal. Bersikeras memberikan rumah bangsawan ini, setengah kepemilikannya kepadanya. Berikan wanita itu. Katakan padanya bahwa aku dan dia mendapat setengah masing-masing. Intinya adalah, wanita ini benar-benar tak tahu malu. Sering membawa pria-pria berbeda ke tamannya. Dan, di malam hari suara, ratapan, dan lolongan bisa terdengar. Ibu tirimu benar-benar tidak bisa diam. Dan bukan itu saja. Pria-pria ini, semuanya menghilang. Semuanya tidak pernah keluar dari tamannya. Lalu kemana mereka pergi? Tamannya memakan orang. Dan khususnya memakan pria. Apa? Lihat betapa takutnya kamu. Kamu bercanda denganku kan? Kamu membuatku takut setengah mati. Baiklah, kalau begitu, bagaimanapun, kamu harus menjauh darinya. Bunga-bunganya memakan orang. Baiklah, aku tahu. Taman. Mungkinkah ini berhubungan dengan harta karun? Jangan terburu-buru. Segera akan ada sesuatu yang lebih enak lagi. Harta karun itu, aku akan menemukannya. Sudah kubilang, bunga-bunga wanita itu memakan orang. Itu hanya Bai Weiwei yang cemburu dan berbicara omong kosong. Bunga apa yang memakan orang? Tony.
Seperti apa bentuknya? The film was translated and narrated by M Media. Indah. Terlalu indah. Sadarlah. Aku datang ke sini untuk mencari harta karun. Poni. Di mana poni keindahan surgawi itu? Siapa itu? Keluar. Itu kamu. Aku kira itu adalah kucing liar yang rakus. Mencoba mencicipi bunga-bungaku. Aku hanya tidak bisa tidur. Jadi aku berkeliling. Kamu tentu memiliki selera yang halus. Menari selarut malam. Aku adalah seorang wanita yang suaminya meninggal. Hidup sebagai janda. Separuh sisa hidupku ini harus dihabiskan menjaga ini, rumah besar yang luas. Jika aku tidak menari untuk menghilangkan kebosanan, lalu bagaimana aku seharusnya melewati malam-malam panjang ini? Karena kamu sudah datang. Mengapa tidak mencoba teh bunga yang kubuat? Ini adalah kesempatan bagus bagiku untuk bertanya padanya. Tepatnya di mana poni ditanam. Baiklah. Cicipi. Rasanya sangat enak. Aku senang kamu menyukainya. Bunga-bunga di tamanmu. Benar-benar banyak. Seperti apa bentuk poni? Di mana mereka? Bisakah kamu membiarkanku melihatnya? Bukankah itu semua petak besar itu? Hamparan yang begitu besar. Harta karun yang bisa menyaingi kekayaan sebuah negara. Pasti terkubur tepat di bawah ini. Aku kaya, aku kaya. Kali ini aku Dingli. Benar-benar akan menjadi kaya raya. Bukankah Weiwei sudah memberitahumu? Bunga-bunga yang kutanam memakan orang. Beraninya kamu masih datang ke sini. Itu hanya seorang gadis kecil yang mengamuk. Tidak ada yang namanya bunga pemakan manusia. The film was translated and narrated by M Media.
Di mana ini? Bagaimana aku bisa berakhir di sini? Jangan terburu-buru. Rendam sedikit lebih lama. Obatnya belum bereaksi. Di mana tempat ini? Kamu melepas pakaianku. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu membiusku? Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Aku adalah tunangan Wei Wei. Apakah kamu pikir, jika aku benar-benar melakukan sesuatu padamu, apakah kamu masih akan memiliki kekuatan untuk berteriak padaku di sini? Kamu hanya mengalami alergi serbuk sari. Kamu hanya pingsan. Di tamanku hanya ada bunga-bunga langka dan mahal. Kamu orang asing, tiba-tiba menerobos masuk. Bunga-bunga itu marah. Jika kamu mencium ini terlalu lama, kamu secara alami akan pingsan. Jadi aku membawamu kembali untuk memberimu mandi obat, untuk mendetoksifikasimu. Kamu berbicara omong kosong. Aku seorang pria dewasa. Bagaimana mungkin aku? Jika kamu tidak percaya padaku, angkat lenganmu dan lihat. Bukankah ada bercak-bercak, ruam merah, mati rasa dan gatal? Alergi serbuk sari. Aku seorang pria yang bekerja di dermaga. Terkena angin dan matahari. Kuat dan berkulit tebal. Dan aku alergi terhadap beberapa bunga. Selesai. Di bawah poni-poni itu, ada harta karun senilai sebuah kerajaan. Jika aku alergi serbuk sari, bagaimana aku bisa menggali harta karun itu? Ini adalah ramuan berharga. Mereka bisa mendetoksifikasimu. Mereka juga bisa membuat tubuhmu menjadi bahkan lebih subur. Dengan ramuan ini, apakah aku akan bisa masuk ke taman? Ali, di mana kamu? Di mana dia? Kau mungkin tidak ingin tunanganmu tahu bahwa kau telanjang. Muncul di bak mandi ibu tirinya, kan? Jadilah anak baik dan berendamlah sebentar. Mengapa kamu melakukan ini? Permusuhan Wei Wei terhadapmu sangat kuat. Mengapa kamu tidak marah sama sekali? Dan aku sebagai tunangan Wei Wei, kamu membantuku detoksifikasi seperti ini. Bukankah karena bunga-bunga itu tidak menyukai baumu? Wei Wei membenciku. Aku ingin membalas dendam padanya. Kau adalah tunangannya. Aku ingin merebutmu. Aku ingin membuatmu jatuh cinta padaku. Katakan padaku. Bukankah itu ide yang bagus? Apakah dia mengujiku? Atau apakah dia benar-benar serius? Aku hanya bercanda denganmu. Lihat betapa mudahnya kau termakan itu. Kemarilah. Biarkan ibu tiri mencium aroma di tubuhmu. Rasanya jauh lebih baik dari sebelumnya. Jadi sekarang, kita bisa memakai pakaian kita. Mari kita keluar dengan cepat. Wei Wei pasti cemas menunggu. Ale, kamu pergi kemana lagi? Kamu tidak pergi? Mencari Yuting lagi kan? Kamu benar-benar mencari mati. Kurasa aku mendengar bunga itu. Suara kegembiraannya. Aku hampir selesai menggali. Aku akan segera menggali itu. Ali! Ali! Ali, cepat kembali. Ali! Ali! Aku sudah menggali itu. Aku sudah menggali itu.
bunga itu benar-benar memakan orang. Karena kau dengan sukarela menyerahkan dirimu kepadaku, maka jangan salahkan aku, karena mengantarmu dengan baik. Nyonya berhenti. Mengapa kau kembali? Masalahnya sudah selesai. Nyonya, bagaimanapun juga dia adalah tunangan Nona Sulung. Jika dia meninggal tanpa penjelasan yang jelas, kita tidak akan bisa menjelaskannya kepada Nona Sulung. Dia hanyalah seorang pencuri yang tidak jujur. Mempertahankannya hanya akan membawa kerugian yang lebih besar bagi Wei Wei. Kematian adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri semua masalah. Ali. Aku melarangmu menyentuhnya. Jika kamu ingin membunuhnya, bunuh aku dulu. Wei Wei, apakah kau tahu omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku tidak peduli. Bagaimanapun kamu tidak bisa menyentuhnya. Tidakkah kau tahu dia mendekatimu untuk menikahimu? Pada dasarnya karena motif tersembunyi. Aku tidak peduli. Apa motifnya? Bagaimanapun untuk seumur hidup ini, aku berkomitmen padanya. Sungguh wanita yang bodoh. Tidak bisa diselamatkan lagi. Ali, Ali. Ali, bangun. Jangan menakutiku. Ali, hentikan. Kamu tidak diizinkan pergi. Ali, Ali. Kenapa dia pingsan? Apakah kamu mungkin melakukan sesuatu padanya? Apakah itu kamu wanita beracun yang membius dia? Itu hanya alergi serbuk sari yang menyebabkan dia berhalusinasi. Dan dia menakuti dirinya sendiri hingga pingsan. Wei Wei, daripada menanyaiku di sini, kau sebaiknya bertanya padanya. Mengapa? Di tengah malam, dia menyelinap, muncul di kebunku. Selamat tinggal. Aku tidak peduli untuk tetap di sini. Nona Sulung, biarkan saya yang menangani ini. Ali, kamu akhirnya bangun. Bagaimana perasaanmu? Apakah ada bagian yang tidak nyaman? Wei Wei, taman itu. Ada monster di taman yang sangat besar. Tidak ada monster. Ali, itu semua karena alergi serbuk sari. Menyebabkan halusinasi. Halusinasi. Tidak mungkin. Aku melihatnya dengan jelas. Dan ada. Kenapa kamu di tengah malam? Pergi ke Taman Yueting. Aku. Mungkinkah aku harus memberitahunya tentang harta karun itu? Apakah kamu jatuh cinta pada perempuan licik Yueting itu? Apakah kamu ingin bertemu dengannya di taman? Bagaimana mungkin, Wei Wei? Kaulah satu-satunya di hatiku. Ada beberapa hal yang tidak bisa kuberitahukan padamu sekarang. Tapi kau harus percaya padaku. Nanti, aku pasti akan memberitahumu segalanya. Baiklah, aku percaya padamu. Tapi bisakah kamu tolong berjanji padaku untuk tidak pergi ke tempat terkutuk itu, taman belakang lagi? Apakah kamu tahu? Kamu hampir tadi malam. Harta karun dan monster itu. Mungkinkah itu benar-benar hanya halusinasiku? Mengingat kembali waktu itu, saat Tuan masih hidup, dia biasa setiap beberapa hari berlari ke taman belakang. Tepat sekali. Kemudian ketika dia sakit parah, dia masih bersikeras untuk dibantu ke sana. Itu benar-benar pertanda buruk. Aku ingin tahu apa yang ada di dalamnya. Apa yang kalian semua bicarakan? Tidak ada apa-apa. Nyonya, kendalikan lidah kalian. Keluar. Berhenti. Apa yang baru saja kau dengar? Tidak ada apa-apa. Tidak ada sama sekali. Aku hanya lewat. Ding Li. Kau adalah orang yang cerdas. Kau sebaiknya memenuhi peran sebagai tunangan Wei Wei. Keluarga baik secara alami.
tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Tapi jika kau memiliki niat tidak pantas lainnya, hati-hati. Baik dirimu maupun hartamu akan hilang. Apakah dia menemukan sesuatu? Apakah kau mengingatnya? The film was translated Dia and memperingatiku. narrated by M Media. Atau mengujiku? Tidak mungkin. Aku harus mendapatkan harta karun itu secepat mungkin dan meninggalkan tempat terkutuk ini. Masih memikirkan kejadian semalam. Aku hanya mengkhawatirkanmu. Wei Wei. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Sebelum ayahmu meninggal, bagaimana tepatnya dia meninggal? Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan ini? Ayahku. Selama hari-hari terakhirnya, hanya Yui Ting, wanita itu yang merawatnya. Aku bahkan tidak sempat melihatnya untuk terakhir kali. Lalu sebelum dia meninggal, apakah dia memiliki perilaku yang sangat tidak biasa? Perilaku tidak biasa. Ya, aku ingat sekarang. Beberapa hari terakhir sebelum ayahku meninggal, dia sangat suka pergi ke taman belakang. Dia akan tinggal di sana sepanjang hari. Akhirnya tubuhnya tertutup, lumpur. Lalu, Dia kemudian mengunci diri di ruang kerja, menolak untuk bertemu siapapun. Dia bertingkah mencurigakan, seolah-olah dia menyembunyikan sesuatu. apa yang tersembunyi di ruang kerja? Pasti rahasia harta karun itu. Yui Ting berpikir bahwa dengan menjaga taman, semuanya akan aman. Harta karun keluarga Bai. Aku Dingli pasti akan mengambilnya. Kenapa semuanya hanya perlengkapan berkebun? Ini adalah bunga. Ini adalah dunia. Ini adalah museum. Ini benar-benar rahasia harta karun itu. Apa yang terjadi malam itu bukanlah ilusi. Harta karun itu tersembunyi di dalam taman. Malam ini, aku harus pergi ke taman lagi untuk mencari tahu kebenarannya. Mencari begitu lama, aku akhirnya menemukannya. Harta karun kekayaan yang tak terbayangkan. Pasti ini. Kotak sebesar ini. Pasti ada di dalamnya. Apa-apaan ini? Apa ini? Kakiku. Wei Wei. Wei Wei, tolong aku.
Ali, Wei Wei, tolong aku. Wei Wei. Wei Wei. Wei Wei, tolong aku. ada apa? Benda apa ini? Tolong, seseorang cepat. Cepat. Kenapa kau berdiri terpaku di sana? Cepat tutup pintunya. Ali. Kau baik-baik saja. Kau terluka. Kalian berdua. Yue Ting. Kamu dan orang tua ini sengaja menjebakku. Yue Ting, kau lagi di balik ini semua. Apa sebenarnya niatmu? Apa kau mencoba membunuh Ali? Wei Wei, kau perlu menenangkan diri dulu. Daripada menyalahkanku di sini. Mengapa kau tidak? The film was translated and Melihat dengan narrated by baik. M Media. Wajah asli orang yang kau cintai. Gudang bawah tanah ini telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Jika bukan karena seseorang menyimpan niat jahat, siapa yang akan datang ke sini? Aku. Aku hanya penasaran. Hanya melihat-lihat. Tapi kamu Yue Ting. Kamu dan orang tua ini sengaja memasang jebakan di sini untuk menyakitiku. Hanya melihat-lihat. Ali, jika kau terlalu banyak berbohong, kau akan menghadapi pembalasan. Hentikan itu. Menyebarkan rumor jahat. Wei Wei. Jangan percaya apa yang dia katakan. Dia hanya ingin memisahkan kita. Ali, tenang saja. Dengan aku di sini, dia tidak akan berani melakukan apapun padamu. Ali. Ali bangun. Ali. Sama seperti saat Tuan meninggal dunia. Ini persis sama. Tuan saat itu, di kakinya, juga memiliki tanda seperti itu. Yue Ting, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Kematian ayahku, apa itu juga ada hubungannya denganmu? Wanita berhati ular. Pasti kau membunuh ayahku, benarkah? Sekarang kau menggunakan rencana beracun yang sama untuk mencelakai Ali. Rencana beracun. Wei Wei, biar ku beritahu. Di dunia ini, rencana paling beracun adalah hati manusia. Jika dia mengingini sesuatu yang bukan miliknya, dia pasti akan menderita akibatnya. Tidak mungkin, kau bicara omong kosong. Ali bukan orang seperti itu. Penjaga, Nyonya, kunci dia. Tanpa izinku. Tidak ada yang diizinkan. Mendekatinya bahkan setengah langkah. Lepaskan dia. Lepaskan. Apa yang kau lakukan? Kemana kau membawanya? Wei Wei, jika kau ingin dia mati, maka silakan saja bertindak sembrono. Kalian berdua, bawa nona muda itu dan kunci dia, tanpa izinku. Dia tidak diizinkan melangkah setengah langkah keluar dari kamarnya. Lepaskan aku, kau lepaskan aku. Yue Ting, wanita jahat. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Ali. Panas. Sangat panas. Harta karun. Harta karun. Tidak heran Wei Wei, begitu setia pada bocah ini, begitu sepenuhnya setia. Masuklah. Nyonya, Nona Sulung masih membuat keributan di kamarnya. Sudah beberapa hari, dia tidak mau makan. Dan dia telah menghancurkan cukup banyak barang. Seorang anak hanya sedang mengamuk. Begitu dia lelah, dia akan tenang. Sudahkah kau mencari tahu niat sebenarnya? Melapor Nyonya, kami menemukan di dermaga. Berita telah menyebar kemana-mana. Mereka bilang dia berhubungan dengan Nona Sulung keluarga Bai dan datang ke kediaman kami untuk mencari harta karun. Mencari harta karun. Kalau begitu, cintanya pada Wei Wei juga palsu. Mungkin. Pasti ada benarnya, Kang. Bagaimanapun juga Nona Sulung benar-benar peduli padanya. Ada kebenaran. Hanya berdasarkan sedikit ketulusan ini, dia ingin mengambil
Segala sesuatu milik keluarga Bai. Betapa naifnya dia. Betapa beraninya. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin kulakukan, Tuan Ding? Kau sengaja merencanakan untuk menyusup ke kediaman keluarga Baiku. Dan kau masih bertanya padaku apa yang kulakukan. Aku tunangan Wei Wei. Jika kamu berani menyentuhku, dia tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Wei Wei, kau masih berani menyebut Wei Wei padaku. Katakan padaku, mengapa sebenarnya kau datang ke sini? Aku hanya seorang miskin. Aku hanya mengincar uang keluarga Bai. Aku mendekati Wei Wei justru untuk menikahinya dan menjadi menantu keluarga Bai. Agar hidupku terjamin selamanya. Apakah kamu puas sekarang? Hanya untuk ini, The sedikit film was saja. translated and Itu tidak narrated cukup, by bukan? M-Media. Apa maksudmu? Kalau begitu katakan padaku, mengapa kau tidak tidur di tengah malam? Menyelinap, menyusup ke tamanku, dan menggali begitu banyak lubang. Apa yang kau lakukan? Apakah kau menanam semacam pohon uang? Aku tadi. Ruang bawah tanah yang sudah lama ditinggalkan itu, apa sebenarnya yang kau cari? Aku hanya penasaran. Penasaran? Kau masih berbohong? Jangan kira aku tidak tahu. Kau datang ke sini untuk berburu harta karun. Kamu tahu segalanya. Bagaimana jika kukatakan padamu bahwa keluarga baik kita pada dasarnya tidak memiliki harta karun yang disebut-sebut itu? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Lalu apa yang membuatmu begitu yakin bahwa keluarga baik kita pasti memiliki harta karun? Aku punya bukti. Ini adalah milik puri keluarga Bai, peta harta karun. Palsu. Hanya selembar kertas bekas. Bagaimana mungkin itu palsu? Lalu bukti apa yang kau miliki untuk membuktikan bahwa itu asli? Katakan padaku, siapa yang memberimu peta harta karun ini? Kediaman keluarga Bai. Menyembunyikan kekayaan yang menyaingi sebuah negara. Harta karun. Tidak bisa bicara sekarang, bukan? Gunakan otakmu. Pikirkan baik-baik. Jika keluarga baik kita benar-benar memiliki kekayaan yang menyaingi sebuah negara, harta karun, apakah itu akan jatuh ke tangan orang sepertimu? Itu pasti sudah direbut sejak lama. Lagi pula, Wei Wei begitu polos. Pernahkah kau mendengar tentang peta harta karun darinya? Tidak. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Tinggalkan kediaman keluarga baikku, dan aku bisa melupakan masa lalu. Namun, jika kau berani menyimpan niat buruk lebih lanjut, maka jangan salahkan aku, karena tidak membiarkanmu pergi hidup-hidup. Bagaimana dengan Wei Wei? Kau masih berani menyebut Wei Wei padaku. Wei Wei begitu polos. Sangat mencintaimu. Apakah kau berani membiarkannya tahu? Dalam hatimu yang kotor. Tepatnya berapa banyak rahasia tak terucapkan yang tersembunyi? Apakah kau berani? Aku mengerti. Aku akan pergi sekarang. Nyonya, apakah Anda akan membiarkannya pergi begitu saja? Adapun Nona Sulung, bagaimana kita akan menjelaskan ini? Kita tidak bisa mengkhawatirkan itu sekarang. Sekarang mengenai harta karun. Peta harta karun sudah jatuh ke tangan orang luar. Kita tidak punya waktu. Kita harus bertindak segera. Apakah semua personel sudah diatur? Semuanya sudah diatur. Orang-orang akan segera tiba. Bagus. Kalau begitu kita juga harus mempersiapkan diri. Pergi begitu saja. Aku benar-benar tidak rela. Aku jelas hanya sedikit lagi dari mengubah hidupku sepenuhnya dan menjalani hidup Li Tua. Sang Tua. Kenapa mereka ada di sini? Dingli, kenapa kamu di sini, Nak? Bukankah kamu sudah ikut keluarga kaya, Nona Sulung, dan menjalani hidup yang baik? Jangan dibahas. Kenapa kalian tidak membawa tas di dermaga? Apa yang kalian lakukan di sini? Kamu tidak akan tahu ini. Pagi ini, kepala pelayan mereka tiba-tiba datang ke dermaga, mengatakan dia ingin mempekerjakan orang untuk menggali sesuatu yang luar biasa. Hal luar biasa apa? Bagaimana aku bisa tahu itu? Kurasa, itu pasti sesuatu yang sangat berharga. Upah yang mereka tawarkan jauh lebih baik
daripada upah di dermaga. 1 hari. Jumlah ini. Membuatmu menggali di tengah malam. Itu tidak mungkin. Semacam urusan gelap bukan? Siapa bilang tidak? Kepala pelayan berulang kali memperingatkan kami. Memberitahu kami bahwa kami harus merahasiakannya. Kami tidak boleh mengatakan sepatah kata pun di luar. Wah Yuiting, kau bilang padaku keluarga bayi tidak punya harta karun. Namun kau diam-diam menyewa orang untuk menggali di tengah malam. Litua, ikutkan aku. Itu tidak boleh. Kepala pelayan berkata, jumlah orang sudah ditentukan. Dia tidak ingin 1 orang pun tambahan. Tidak apa-apa Litua. Dengan begitu banyak orang, siapa yang akan menyadarinya? Lagi pula, kita sudah saling kenal bertahun-tahun. Jika ada uang, kita seharusnya mendapatkannya bersama. Setuju kan? Baiklah. Kamu harus tetap dekat denganku. Tundukkan kepalamu dan jangan bicara. Mengerti? Jangan khawatir, tidak masalah. Aku ingin melihat apa sebenarnya yang kau sembunyikan. Harta karun keluarga bayi. Itu pasti milikku. Jadi di taman, ternyata tersembunyi. Tempat seperti ini. Apakah semua orang sudah di sini? Mereka semua ada di sini. Nyonya. Kepala pelayan, berapa banyak orang yang Anda panggil secara keseluruhan? Kemarilah. Total ada 8 orang. Tapi mengapa? Ada 9 orang di sini. Siapa sebenarnya orang tambahan itu? Sebelum kita mulai sekarang, keluarlah dengan patuh sendiri. Saya bisa memilih untuk tidak melanjutkan ini. Jika saya harus menyeret Anda keluar, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Cepat keluar. Jangan menjebakku. Nyonya, saya minta maaf. Ini saya punya terlalu banyak anak di rumah dan benar-benar tidak punya uang. Jadi saya pikir saya akan bergabung dengan saudara-saudara saya untuk mendapatkan sedikit lebih banyak uang. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Saya mohon Nyonya, Hal-hal yang bukan milik Anda. tolong beri saya 1 kesempatan. Anda tidak boleh menginginkannya. Penjaga, bawa dia pergi. Nyonya, beri saya kesempatan lagi. Nah, keberuntunganmu benar-benar bagus. Zhang Tua juga menyelinap masuk dan menjadi kambing hitammu. Baiklah, mari kita mulai. Akhirnya dimulai. Semua orang gali dengan sekuat tenaga. Jika Anda menggali sesuatu yang luar biasa, jangan khawatir tentang itu. Dan jangan bertanya, sebelum fajar besok, setiap orang bisa menerima $50 perak. Apakah Anda mengerti? Kami mengerti Nyonya. Kami mengerti Nyonya. Harta karun. Di mana harta karunnya? Saya lihat kita sudah menggali setengah hari, tapi belum menggali apa-apa. Sebenarnya kita menggali apa? Aku lelah sekali. Pasti ada sesuatu luar biasa di bawah sini. Cepat gali, berhenti bicara omong kosong. Kenapa kamu bekerja begitu keras? Ketika kamu mengangkat beban berat di dermaga, aku tidak pernah melihatmu bekerja sekeras ini. Pasti segera. Di mana tepatnya disembunyikan? Gai, ketemu. Apakah kita menemukan harta karun secepat ini? Ada apa, Wang Tua? Apa yang kamu gali kali ini? Tulang manusia. Bagaimana bisa? Itu adalah sisa-sisa manusia. Di mana harta karunnya? Lihatlah Anda bertingkah seolah belum pernah melihat apapun sebelumnya. Itu hanya anjing liar yang masuk ke taman dan mati sebelumnya. Mengapa Anda membuat keributan seperti itu? Jika Anda tidak melakukan kesalahan apapun, maka Anda tidak perlu takut. Teruslah menggali. Saya akan menambahkan lagi $10 perak untuk setiap orang. $10 perak. Kalau begitu gali. Bing Li, jangan dengarkan dia. Ketika saya masih muda, saya membantu memindahkan makam ayah saya. Itu pasti tulang kaki manusia. Aku tahu. Uang ini terlalu panas untuk ditangani. Ada orang mati terkubur di bawahnya. Ini bukan mencari uang. Ini mempertaruhkan nyawa kita. Kita harus pergi. Litua, apa yang kau tahu? Semakin besar ombaknya, semakin mahal ikannya. Aku sangat percaya. Pasti ada harta karun di bawah sini. Hari ini aku ingin melihat dengan pasti. Apakah yang terkubur di bawah sini adalah Raja Neraka atau Dewa The film Kekayaan? was translated and narrated by M Media.
Lagi, menggali sesuatu lagi. Saya berhenti. Ini menggali mayat. Kita akan menghadapi pembalasan. Uang ini, saya takut kita mungkin mendapatkannya, tapi tidak akan hidup untuk membelanjakannya. Saya juga berhenti. Baiklah, Anda ingin pergi. Saya tidak akan menghentikan Anda. Namun, untuk mencegah rahasia, malam ini bocor. Kalian berdua harus tinggal di rumah bangsawan saya untuk sementara waktu. Penjaga, bawa mereka berdua. Pergi, kunci mereka. Tuan-tuan sekalian, Siapa lagi yang ingin berhenti? Dingli bagaimana menurutmu? Saya menggali sesuatu. Bagus. Luar biasa. Anda. Gaji Anda akan 10 kali lebih tinggi besok. Terima kasih Nyonya. Apa sebenarnya itu? Apakah semua orang melihatnya? Jangan cemburu. Jika ada yang seperti dia, dan menggali hal yang sama. Besok, gaji mereka juga bisa 10 kali lebih tinggi. Bekerja lebih keraslah semua orang. Itu bersinar keemasan. Kemungkinan besar, itu adalah batangan emas atau Naga bongkahan melingkar. emas. Bicara, apakah kau yang menyebabkan ini? Siapa orang? Di belakangmu. Bukan aku. Beberapa hari terakhir ini, setiap orang yang mendekati taman telah berada di bawah pengawasanku. Hanya kau yang berulang kali membuat kesalahan namun berulang kali dilindungi oleh Wei Wei. Jika bukan kau lalu siapa lagi? Wei Wei, percayalah padaku. Ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Kau pengkhianat, bajingan. Aku tahu kau punya niat buruk. Aku percaya padanya. Saya mencari kesana kemari dengan sia-sia. Hanya untuk menemukannya dengan mudah. Obat spiritual 1000 tahun yang legendaris ini Sang Yang Penasihat Utama Kediaman Gubernur. akhirnya telah ditemukan oleh orang tua ini. Rumah keluarga Bai. Menyembunyikan. Yang menyaingi bangsa. Harta karun. Bukankah kamu sudah mati? Jika saya tidak memasukkan kematian saya, bagaimana mungkin kalian, belalang rakus yang tak pernah puas, begitu patuh, dan dengan patuh mengarungi jalur air yang dalam ini, milik keluarga Bai untuk saya. Mengapa kamu berbohong padaku? Dingli, saya harus berterima kasih padamu. Berapa banyak agen rahasia yang saya tanam, mengirim ahli yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada satupun yang berhasil masuk ke rumah keluarga Bai. Saya tidak pernah menyangka bahwa itu adalah kamu, seorang buruh pelabuhan yang membawa karung, yang berhasil melakukannya. Jadi, mulai dari dermaga, seluruh hal ini adalah jebakan yang kamu pasang. Siapa sebenarnya kamu? Mengapa kamu menipuku? Penasihat Yang, kau sebagai kediaman gubernur, penasihat utama, justru mengidamkan aset keluarga Bai. Secara pribadi lari ke dermaga untuk memasukkan kematianmu, dan menipu seorang buruh. Kau benar-benar tidak tahu malu sampai ekstrem. Fakta membuktikan bahwa taktik ini sangat efektif. Demi ramuan spiritual 1000 tahun ini, berapa banyak agen rahasia yang saya tanam. Setiap orang kembali dengan kekalahan. Tapi apa hasilnya? Ternyata hanya sebuah bibit kecil yang tidak mencolok. Jadi kamu sudah tahu bahwa harta keluarga Bai adalah akar pohon naga melingkar. Tentu saja, mulai menggali. Ambil pohon naga melingkar 1000 tahun ini, termasuk akar dan tanahnya, dan gali semuanya untuk saya. Hentikan, pohon naga melingkar. Selama ia meninggalkan tanah di sini, ia akan mati dalam waktu setengah hari. Tidak ada yang diizinkan menyentuhnya. Memindahkan seseorang membunuh mereka. Memindahkan pohon menghidupkannya kembali. Hari ini, kita harus menggali ini. Akar pohon naga melingkar dan bawa pergi. Jika ada yang berani menghalangi kita, bunuh mereka tanpa ampun. Mulai bekerja. Yang Liang, keluarga Bai adalah klan terkemuka berusia sabat. Kau seorang penasihat dari kediaman gubernur. Tanpa bukti atau saksi, memasuki kediaman pribadi secara paksa. Menyita properti secara paksa, dan bahkan menyentuhku. Nyonya Bai, jika gubernur jenderal memintamu bertanggung jawab, bisakah kau menanggung konsekuensinya? Yulting Yoti, saya lihat kamu benar-benar naif. Apakah kamu pikir operasi hari ini Gubernur Jenderal tidak mengetahuinya? Saya akan memberitahumu yang sebenarnya. Ramuan spiritual 1000 tahun ini adalah persis apa yang Gubernur Jenderal secara khusus minta. Atas perintah Gubernur Jenderal, keluarga Bai dicurigai menyembunyikan penjahat besar. Saya di sini hari ini untuk melakukan penyelidikan menyeluruh. Jika ada yang berani menghalangi kita, mereka akan menghadapi tuduhan yang sama dengan pelaku utama. Wei Wei, jangan takut. Hentikan kalian para bandit, menggunakan dalih pencarian. Kalian melakukan tindakan penyitaan paksa dan penjarahan.
Wei Wei, kamu. Pohon ini adalah hasil karya hidup ayahku. Ini adalah kenang-kenangan yang ditinggalkannya untuk menyembuhkan rakyat jelata. Aku tidak akan membiarkan kalian semua yang memiliki niat jahat menyentuhnya. Wei Wei, kau sudah dewasa. Kamu benar-benar menyentuh hati orang. Sayang sekali, keluarga Bai kini telah jatuh begitu rendah, sehingga mereka benar-benar bergantung pada dua wanita. Maju, saya bilang. Benar-benar menggelikan. Penjaga, tangkap mereka untuk saya. Biarkan aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Aku akan melawannya sampai mati. Dingli, sudahkah kamu memikirkan ini baik-baik? Apakah kamu benar-benar berniat demi kedua wanita ini untuk menentang kediaman gubernur? Mengingat jasa-jasamu di masa lalu, saya akan memberimu kesempatan sekarang. Kemarilah, bergabunglah dengan kediaman gubernur kami. Saya akan memberimu bagian dari akar pohon naga melingkar ini. 1 peti untukmu. Ini bernilai puluhan ribu emas. Sisa hidupmu akan cukup untuk hidup dalam kemewahan. Anda akan menikmati tanpa henti kemuliaan dan kekayaan. Aku membenci. Aku menolak bergabung denganmu kamu. Penipu tua pembohong. Kamu pikir kamu bisa membeliku dengan uang? Mimpi saja. Bagus, sangat bagus. Anda menolak tawaran dan memilih minuman hukuman karena Anda ingin mati. Maka saya akan mengabulkan keinginan Anda. Saya akan menghitung sampai 3. Jika kalian semua masih berdiri bersamanya, jika mereka berdiri bersama, maka kalian menentang kediaman gubernur kami. Itu berarti eksekusi tanpa pertanyaan. 1. Ampuni kami yang mulia. Kami semua dipaksa. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Ya yang mulia, ampuni kami. Ini tidak ada hubungannya dengan saya, ampuni saya. Pak Tuali, kamu. Yang mulia, saya tidak mengenalnya. Serang. Semua orang menjauh dariku. Nona sulung, jangan takut. Hari ini, pelayan tua ini akan melawan mereka sampai mati. Ali, hati-hati. Ali. Ali. Ali, kau baik-baik saja. Harta karun yang selama ini aku dambakan. Aku bahkan belum melihat bayangannya. Namun aku, mungkin dengan bodohnya, kehilangan nyawaku di sini. Nyonya, apa yang harus kita lakukan? Bersumpahlah untuk mempertahankan pohon naga melingkar. Berhenti. Lindungi pohon ilahi, lindungi Nyonya. Lindungi pohon suci, lindungi Nyonya. Lindungi Nyonya. Lindungi pohon ilahi. Lindungi Nyonya. Lindungi Nyonya. Siapa yang berani menindas keluarga Bai? Kami akan melawan mereka sampai mati. Lawan sampai mati. Anda adalah Wang Mazi dari desa Tangfang. Dan Anda adalah Lisi dari desa Shangliu. Kalian para penjahat. Bagaimana kalian bisa ada di sini? Bagus. Yue Ting, Anda sebagai nyonya keluarga Bai, berani secara terbuka melindungi penjahat. Apakah keluarga Bai Anda secara terbuka berniat menentang kediaman gubernur kami? Semua orang cepat kembali. Luka-lukamu belum sembuh. Kau tidak bisa bertarung mati-matian. Nyonya, tolong jangan ikut campur. Andalah yang menyelamatkan kami dari tumpukan mayat hari ini. Meskipun harus mengorbankan nyawa kami tidak akan membiarkan mereka menyentuh sehelai rambut pun di kepala Anda. Jalan kami menuju kelangsungan hidup diberikan oleh Nyonya. Nyawa kami milik Nyonya. Maman. Memang benar. Usir para bajingan ini. Usir para bajingan ini. Pemberontakan-pemberontakan. Kalian para bajingan. Saya beritahu kalian, jika ada yang berani melindunginya hari ini, mereka menentang kami. Kediaman gubernur. Itu adalah kejahatan di atas kejahatan. Kejahatan besar. Saya membenci. Apa sebenarnya kediaman gubernur itu? Jika bukan karena kalian, desa kami tidak akan menderita wabah. Dan begitu banyak orang tidak akan mati. Itu Nyonya. Dialah. Bekerja siang dan malam. Meracik obat untuk kami. Yang menyelamatkan kami. Nyawa semua orang di desa. Suaminya ditangkap oleh kalian dan dipaksa bekerja. Bekerja sampai mati. Kalianlah penjahat yang sebenarnya. Pohon naga melingkar ini adalah obat penyelamat nyawa. Disiapkan oleh Nyonya untuk kami orang miskin. Mengapa kami harus membiarkan kalian, para pejabat korup, mengambilnya dan menyia-nyiakannya begitu saja? Yang Liang, apakah kau dengar itu? Itu semua karena perbuatan jahat yang kau lakukan, yang memaksa mereka ke jalan putus asa ini. Pertahankan pohon naga. Pertahankan Nyonya. Usir para bajingan ini. Usir para bajingan ini. Pertahankan pohon naga. Lindungi Nyonya. Ikuti saya. Serbu. Pemberontakan. Bajingan. Bajingan. Bajingan biadab. Saya beritahu kalian. Gubernur Jenderang tidak akan melepaskan kalian. Kalian tunggu saja. Pergi-pergi. Pergi-pergi. Terima kasih semuanya. Nyonya, tolong jangan berkata begitu. Andalah yang memberi kami kehidupan kedua. Meskipun kami mati, kami harus melindungi keselamatan Anda. Ya Nyonya, jika bukan karena Anda,
Kami pasti sudah diperlakukan oleh mereka, orang-orang terkutuk, dari kediaman gubernur sebagai ternak sakit, dan dikubur. Ini, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Nona Sulung. Orang-orang ini adalah penduduk desa dari sekitar sini yang terjangkit wabah. Untuk menekan berita kediaman gubernur, menolak memberikan bantuan. Sebaliknya mereka mengunci semua pasien di sel-sel hukuman mati, membiarkan mereka berjuang sendiri. Nyonya Lai, yang tidak tega melihat Film was mereka menunggu translated kematian, and mengambil risiko narrated by ketahuan M-Media. oleh kediaman gubernur. Dia diam-diam membawa mereka ke terowongan rahasia di belakang kediaman. Menggunakan akar pohon naga melingkar ini untuk meramu obat, dia berhasil menarik mereka kembali dari gerbang neraka. Fakta bahwa kami ada di sini hari ini sepenuhnya berkat Nyonya. Nyonya adalah bodhisattva hidup kami. Bodhisattva hidup, bodhisattva hidup. Bodhisattva hidup, bodhisattva hidup. Tuan Din. Sebenarnya Nyonya juga menyelamatkan hidupmu dengan cara yang sama. Apa maksudmu? Kau belum lama berada di kediaman ketika kau terjangkit gejala awal wabah. Hanya saja kau tidak menyadarinya sendiri. Apakah kau masih ingat mandi yang Nyonya siapkan untukmu waktu itu? Ketidaksadaranmu bukan karena alergi serbuk sari, melainkan wabah. Nyonya menggunakan akar pohon naga melingkar yang direbus menjadi bubuk obat untuk mandimu, yang menyelamatkanmu. Jadi begitu rupanya. Demi itu, harta karun ilusi. Berapa banyak kesalahan yang telah aku lakukan. Namun dia, tanpa sepengetahuanku, menyelamatkan nyawaku. Ding Li, apa yang kau lakukan? Ali, Ini semua salahku. Aku ditipu oleh seorang lelaki tua, hanya dengan beberapa kata. Demi yang tidak ada, harta karun itu. Aku malah membawa serigala masuk ke dalam rumah, hampir membunuh kalian semua. Aku minta maaf kepada kalian semua. Ali. Cepat bangun. Ini bukan salahmu. Kau juga tertipu. Wei, jangan khawatirkan aku. Salah tetap salah. Aku hampir membunuhmu. Membunuh Nyonya Yue. Dan hampir membunuh semua orang. Ding Li tidak jahat secara alami. Ia hanya dimanfaatkan oleh orang lain yang memperbesar keserakahan di hatinya. Ali, apakah kau ingin menebus dosa? Ya. Kalau begitu gunakan metode yang kuajarkan padamu untuk merebus akar pohon naga melingkar ini menjadi obat herbal dan distribusikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Ya. Aku akan sepenuhnya mendengarkanmu. Aku Ding Li. Bahkan jika itu mengorbankan nyawaku, pasti akan menyelesaikan tugas ini. Ali melakukan kesalahan, dan aku juga bersalah. Aku akan pergi bersamanya. Dan mengampuni kediaman bayimu. Sebuah kehidupan. Kalian para bandit. Bagaimana jika aku bilang, tidak? Orang yang tidak tahu berterima kasih. Jalan. Kau pikir aku memberimu muka? Aku akan bertanya sekali lagi padamu. Akan kau serahkan atau tidak? Jika kau tidak memberikannya, aku akan membuat kediaman bayimu menanggung akibatnya. Bahkan seluruh bangunannya tidak akan tersisa. Aku ingin tahu Gubernur Jenderal, apakah kau menyadari? Beberapa hari terakhir ini, kau dan bawahanmu mengalami kelainan fisik. Tanpa resepku. Bahkan jika kau mengambil pohon naga melingkar, itu tidak lebih dari tumpukan kayu yang tidak berguna. Karena kalian semua sudah tertular wabah. Jalan. Kau akan segera tamat. Dan kau masih berani menyebarkan rumor jahat. Pengawal. Ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Penasihat. Bukankah kau bilang bahwa meminum obatmu akan menyembuhkannya? Mengapa? Kita masih tertular. Xiang Lian. Jelaskan dirimu dengan jelas.
Gubernur Jenderang, aku juga tidak tahu. Penyakit ini menyebar begitu ganas. Sekarang kalian tahu rasa takut. Karena kalian semua sudah tertular wabah. Itu berarti hidup kalian tidak akan lama lagi. Nyonya Bai, tolong selamatkan aku. Selama kau bisa menyembuhkan penyakitku. Persyaratan apapun yang kau sebutkan akan kuterima. Aku bisa menyembuhkan penyakitmu. Tapi syarat-syaratku. Gubernur Jenderalnya mungkin tidak akan setuju. Katakan padaku. Segera buka lumbung-lumbung dan distribusikan gandum untuk membantu semua penduduk kota. Ini, Nyonya Bai, bukankah ini memanfaatkan situasi? Gubernur Jenderal Anda, wabah sudah merebak. Penduduk kota berada dalam bahaya yang mengancam jika upaya penyelamatan tidak diintensifkan. Konsekuensinya kemungkinan besar tidak terbayangkan. Ketika pihak berwenang di atas meminta pertanggungjawaban Anda, saya khawatir kediaman gubernur Anda tidak akan mampu menanggung tanggung jawab. Lapor. Gubernur Jenderal Anda, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Wabah telah merebak di mana-mana di kota. Para penduduk, semuanya bergegas ke kediaman gubernur. Apel. Selain itu, wabah juga telah merebak di kediaman gubernur, Nyonya dan Tuan Muda. Mereka semua terinfeksi. Apa katamu? Sialan. Seluruh kota telah terinfeksi, bahkan istri dan anak-anakku terinfeksi. Aku harus menyetujui persyaratannya terlebih dahulu. Tunggu sampai semua ini berakhir. Keluarga Bai akan menjadi milikku. Baiklah. Nyonya Bai, aku menyetujui persyaratanmu. Untuk semua penduduk kota, buka lumbung dan distribusikan gandum. Gubernur Jenderal Anda tidak boleh. Ada banyak sekali penduduk di kota. Setelah lumbung dibuka, cadangan kita akan dikosongkan oleh mereka. Keluar dari sini. Aku bilang. Buka lumbung dan distribusikan gandum. Ya. Gubernur Jenderal Anda, aku lancang berbicara. Namun Nyonya Bai, kau sebaiknya berdon agar obatmu benar-benar berhasil. Jika kau tidak bisa menyembuhkanku, aku akan menghancurkan kediaman keluarga Baimu dan melemparkannya ke anjing-anjing. Kamu berani. Jika kamu berani melukai siapapun dari keluarga Bai lagi, apakah kamu percaya? Aku akan mengambil ini, penyelamat nyawa. Akar pohon naga melingkar dan membakarnya menjadi abu. Kita semua akan binasa bersama. Kita semua mati bersama. Karena gubernur jenderalnya menepati janjinya, maka keluarga Bai kami pasti tidak akan melanggar janji kami. Keluarga Bai, dengarkan perintahku. Segera seduh obatnya dan selamatkan rakyat. Ya. Ya. Semua orang jangan mendorong. Berbarislah dengan benar. Semua orang akan mendapatkan bagian. Percaya keluarga Bai. Tingkatkan panasnya sedikit lagi. Siapkan bahan-bahan untuk ramuan obat berikut. Ayo. Berbaris. Semua orang dapat bagian. Nona Bai, Anda membantu orang-orang sepanjang jalan. Tolong beri kami sesuatu untuk dimakan juga. Apakah kediaman gubernur tidak membuka lumbung dan membagikan gandum? Mereka melakukannya kemarin. Tapi hari ini, kami bergegas pagi ini, hanya untuk melihat kekurangan gandum di perbendaharaan, pemberitahuan penundaan distribusi. Ini keterlaluan, mereka benar-benar berani mengingkari janji mereka. Orang-orang ini praktis kelaparan sampai mati. Seperti yang diharapkan. Gerombolan ini, harimau tidak akan pernah mengubah belangnya. Pergi, ayo pergi. Rumah bangsawan keluarga Bai. Gubernur Jenderang, obatnya ada di sini. Sudah diuji. Tidak ada masalah, tidak ada racun. Ini benar-benar berhasil. Kekuatanku banyak yang telah kembali. Jalang Yunting itu, apa yang dia lakukan di luar? Melapor Yang Mulia. Dia berada di pintu masuk kediaman, mendirikan tendai dan membagikan obat, mencari popularitas, berpura-pura menjadi bodhisattva. Seorang bodhisattva. Jika dia menyembuhkan semua orang di kota dan menyelamatkan mereka semua, apa yang akan aku gubernur? Seharusnya perintahkan kemudian. Kita harus mencari cara untuk merebut sisa akar dan bawa mereka
Gubernur Jenderang, The film was bukankah mereka translated menyelamatkan and orang-orang di narrated luar by pada M siang hari? Media. Maka rumah bangsawan itu pasti dijaga dengan longgar. Lalu mengakita dia. Tuanku, ini adalah tempatnya. Akar pohon naga melingkar ini adalah milik keluarga Bai. Rahasia terbesar. Semua eliksir spiritual terkubur tepat di sana. Gali semua akarnya untukku. Jangan tinggalkan satu pun. Mereka yang menggali akan diberi hadiah besar. Cepat. Tuanku, tolong. Berhenti. Dingli, mengapa kamu di sini? Nah, kamu datang di waktu yang tepat. Menghemat usahaku mencarimu. Teruslah menggali untukku. Abaikan dia. Aku akan membunuh kalian para bandit. Aku rasa kamu benar-benar mencari mati. Hari ini, aku akan mengirimmu ke surga terlebih dahulu. Jika kamu punya nyali tembak, jika aku bahkan mengerutkan kening, aku bukan laki-laki. Baiklah, aku akan mengabulkan keinginanmu. Berhenti. Berhenti. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Karena kamu bertemu kami, maka aku akan menghemat kesulitan mencarimu satu persatu. Hari ini, aku akan memusnahkan kalian semua dan menyelesaikan semuanya sekali untuk selamanya. Akar yang tersisa akan menjadi milikku dan juga milikmu. Properti keluarga Bai. Kau orang tak tahu berterima kasih. Kami menyelamatkan hidupmu. Menyelamatkan hidupku. Penyakitku sudah sembuh. Aku tidak membutuhkanmu lagi, dan kamu tidak lagi memiliki nilai untuk hidup. Gubernur Jenderal, Anda tidak berpikir penyakit Anda benar-benar sembuh bukan? Apa maksudmu? Penyakitku dan penyakit Sang Lian sudah sembuh. Itu hanya menggunakan resep, sementara menekan racun kuat di dalam tubuh Anda. Tapi jika tidak ada pengobatan lanjutan dariku, tidak hanya Anda, tetapi juga semua orang ini, dalam waktu 3 hari, akan mati semua. Kamu bicara omong kosong. Gubernur, jangan percaya padanya. Gubernur Jenderal, tidak bisakah Anda merasakannya sendiri? Tidakkah Anda merasa sekarang bahwa dada Anda sesak? Dan setiap napas, terasa seperti tusukan jarum. Kamu berani berkomplot melawanku. Saya hanya menyisakan jalan keluar untuk diri saya sendiri. Fakta membuktikan bahwa seseorang harus waspada terhadap orang lain. Gubernur mengenai kredibilitas dalam aspek ini memang agak kurang. Kamu, Sekarang tolong letakkan senjata Anda, bawa orang-orang Anda, dan kembali ke kediaman gubernur. Angkut semua gandum di kediaman gubernur Anda, ke kediaman keluarga Bai saya. kamu berani memerintahku. Baiklah, kalau begitu kita semua akan tinggal di sini, dan menunggu untuk mati bersama. Baiklah. Aku akan mendengarkanmu. Mundur. Ikuti perintahnya. Terima kasih kepada Nyonya Bai, dan Nona Bai. Ya, jika bukan karena mereka, kita semua akan mati kelaparan, atau mati karena sakit. Benar, Nyonya, Nona Sulung, Tuan Muda Ipar, wabah di kota, pada dasarnya sudah terkendali. Kediaman gubernur juga telah mengeluarkan gandum. Sekarang, rakyat biasa di seluruh kota sangat berterima kasih kepada keluarga baik kita. itu luar biasa Ali. Kita berhasil. Ya, tapi kita belum bisa bersantai. Konsumsi akar pohon naga melingkar sangat besar T. Itu sudah merusak fondasinya. Tepat sekali. Karena akar obatnya terbatas. Maka, mari kita sebarkan resepnya. Sebarkan. Saya berencana untuk merilis sebagian dari resep yang digunakan untuk pengobatan dasar kepada masyarakat. Ini akan memungkinkan para dokter di kota untuk semua berpartisipasi dalam pengobatan. Ada kekuatan dalam jumlah. Aku setuju. Dengan cara ini, kita bisa menyelamatkan lebih banyak orang. Ide bagus. Nyonya, surat resmi mendesak dari ibu kota provinsi. Surat resmi ini, mengapa dikirim ke rumah kita? Apakah ini salah kirim? Bukankah ini seharusnya dikirim ke kediaman gubernur? Ini adalah segel resmi pemerintah provinsi. Coba kulihat. Ali, apa yang tertulis di sini? Apakah ini akan menyalahkan kita? Atas perintah pemerintah provinsi. Dengan ini, memuji kediaman keluarga Bai, Yue Ting, Dingli, Bai Weiwei dan yang lain. Memiliki kesejahteraan rakyat di hati. Jasa-jasa berjasa dalam melawan wabah. Perintah mantan Gubernur Jenderal Wang Mo, penasihat Xiang Mo, penyalahgunaan wewenang dan pemutarbalikan keadilan. Melaporkan secara palsu situasi wabah.
menghasut kerusuhan masyarakat, kejahatan yang tidak termaafkan, segera diberhentikan dan dikenakan penyelidikan, untuk segera dikawal, untuk diperiksa, menunggu vonis, gubernur baru, akan tiba sebentar lagi. Langit punya mata. Yang jahat pada akhirnya akan menghadapi pembalasan. Benar. Semua ini akhirnya akan berakhir. Wei Wei. Aku Ding Li. Dulu aku seorang bajingan, yang hanya peduli uang. Orang bodoh yang sengaja buta. Semenjak waktu ini yang kuhabiskan bersamamu, aku menyadari bahwa kamu adalah, di dunia ini, harta karun terbesar. Mulai sekarang, biarkan aku saja menggunakan hidup ini untuk melindungimu. Baik. Begitu banyak orang yang menonton. Mengapa kau mengatakan semua ini? Karena aku mencintaimu. Nyonya Bai, Setengah bulan kemudian, saya telah diperintahkan oleh Gubernur Jenderal yang baru untuk datang ke sini. Gubernur Jenderal, mengenai perbuatan baik Anda selama wabah, telah penuh pujian. Secara khusus mengundang Anda untuk menduduki jabatan, untuk menjabat sebagai Tabib Provinsi, Kepala Petugas. Kepala Petugas Tabib. Sungguh pangkat yang tinggi. Tolong sampaikan terima kasih saya kepadanya atas kebaikan gubernur. Namun, mengenai posisi kepala petugas dokter, saya mungkin harus menyampaikan permintaan maaf saya. Mengapa demikian? Nyonya Bai, dengan keterampilan medis Anda, menjabat sebagai kepala petugas, masih bisa menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan nyawa, dan bahkan bisa memberi manfaat bagi lebih banyak orang. Menjabat sebagai kepala petugas, seseorang merawat pejabat tinggi dan bangsawan. Tapi di seluruh dunia ini, mereka yang benar-benar membutuhkan pengobatan. Apakah mereka? Nona Bai, Nyonya Bai. Tuan Bin, kami di sini. warga. Kalian semua, apa yang kalian lakukan? Tuan Bin, jika bukan karena Anda, nyawa semua orang di desa kami pasti sudah lama hilang. Benar. Jadi tanda penghargaan kecil ini, Anda harus bagaimanapun juga menerimanya. Benar. Ini, Hati baik tangan ilahi. hati dermawan tangan ilahi. Terima kasih warga desa yang terkasih. Saya mengerti. Nyonya Bai, saya akan segera pergi dan melapor kepada Gubernur Jenderal. Baiklah. Hati baik tangan ilahi.